Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafin berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah mencurahkan roh pertolongan yang kudus itu kepada kami, supaya kami beroleh pengertian dan kekuatan, supaya jangan lagi tersesat ke dalam jaring-jaring kejahatan, supaya kami memperoleh keselamatan yang kekal. Tidak dapat kami pahami betapa besar kasih anugerah-Mu. Karena itu, kami memohon kepadamu, ajar dan pimpinlah kehendak dan keinginan kami, supaya kami bertekun mendekatkan diri padamu, supaya di dalam roh-Mu kami jadi kuat melakukan hukum-hukum-Mu dan menyatakan kemuliaan-Mu. Berilah kami tempat bernaung di bawah kaki tahta-Mu yang suci itu, supaya musuh-musuh kami tidak lagi mengganggu dan menghina kami. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi seluruh isi dunia ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Pembacaan epistola buat kita yang terambil dari Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Kita membacanya secara responsoria. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia."
Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang yang tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan dosa dan berita pengampunan. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala kejahatan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu, oleh karena kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Beginilah firman Tuhan bagi setiap orang yang mengaku dosanya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 1 sampai 2. Yeah.
petunjuk hidup baru. Bagi kita yang telah menerima pengampunan dosa, marilah kita hidup dalam hidup yang baru, sebagaimana firman-Nya yang tertulis dalam Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat 4, demikian firman Tuhan. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing dan menguatkan kita, memuliakan Kristus dalam hidup kita. Kristus dimuliakan dalam hidup kami. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai 2. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama jemaat di segala waktu dan tempat. Mari kita ucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Marilah kita menyerahkan persembahan kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 253 ayat 1 sampai 2. Maju dalam
kita berdoa. Tuhan Allah kami, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita dalam minggu ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-31. Saya membacakannya untuk kita, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang melayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkatinya mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, diberikan segala tumbuh-tumbuhan yang hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Tema minggu kita menurut Almanak adalah kemuliaan Tuhan dalam ciptaan. Saudara, kisah penciptaan ini sudah begitu melekat dalam pikiran setiap kita umat Kristen, bahwa Allah menciptakan manusia segambar dengan rupanya. Bahwa Allah menciptakan manusia teristimewa dari semua ciptaan yang lain. Jika segala yang ada, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dijadikan hanya dengan berfirman, maka semuanya jadi. Tetapi khusus kepada manusia, Alkitab menceritakan membentuknya dengan tangannya sendiri dari debu tanah. Lalu secara khusus menghembuskan nafas, roh, nyawa kepada manusia itu. Sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Makhluk yang memiliki hidup yang kontinu, yang tidak mengalami kematian. Kemuliaan apa yang kita lihat dalam proses penciptaan ini? Ada dua kata kunci di situ yang menunjukkan bahwa Allah itu menyatakan kemuliaannya khusus hanya kepada manusia, bukan kepada ciptaan yang lain. Sekalipun gunung-gunung indah, sekalipun matahari sinarnya begitu menyilaukan, sekalipun bintang-bintang begitu indah, sekalipun para malaikat begitu mengagumkan kekudusannya, tetapi di antara semuanya sesungguhnya tidak ada kemuliaan Allah seperti yang dimiliki manusia. Banyak teori yang mengatakan tentang asal-usul manusia. Manusia adalah hasil evolusi daripada hewan atau simpanse.
Bahkan ada evolusi teologi yang mengatakan memang Tuhan menciptakan manusia. Tetapi Tuhan menciptakan manusia dengan proses evolusi. Artinya tetap sama mendukung bahwa manusia berasal dari simpanse. Tetapi dengan tegas firman ini menyampaikan kepada kita dengan begitu jelas, engkau dan aku bukan hasil evolusi simpanse. Engkau dan aku adalah gambar dan rupa Allah. Stelem, fotonya Allah. Kalau misalnya Bapak Ibu menemukan selembar kertas pas foto, wajahnya mirip dengan saya, Anda yang sudah kenal pasti mengatakan, itu foto pendeta Tulus. Tidak diragukan. Hanya melihat selembar kertas. Ada juga menggunakan kata demut, digambar menurut rupa Allah. Dipahat seperti seorang pemahat patung. Kalau kita lihat di jalan, seorang berjas panjang, pakai kopiah, pakai dasi, lalu pegang tongkat komando, kita berkata itu patung jenderal besar Sudirman. Lalu kita hanya melihat batu. Begitulah batu itu mendapat kemuliaan dari seorang yang bernama besar Jenderal Sudirman. Padahal itu batu. Maka Allah menciptakan manusia segambar dengan rupa dia. Dengan kata lain begini. Kalau Bapak Ibu membutuhkan foto saya, hari ini kita live streaming ini. Ya. Mungkinkah Bapak Lubis di sini yang berdiri lalu muncul foto saya di layar? Gak mungkin. Kalau Bapak Lubis yang khotbah di sini sekalipun orang bilang itu pendeta Tulus, yang tahu bilang bukan, itu Amang Lubis. Tetapi sekalipun orang berkata yang khotbah itu bukan pendeta Tulus, yang kenal tahu itu pendeta Tulus. Dari mana dia tahu? Dari gambarnya. Dari rupa layar itu. Nata jelas wajahnya, posturnya, semuanya menunjukkan itu pendeta Tulus. Padahal pendeta Tulus sudah tidak di situ lagi. Itu hanya layar, itu hanya gambar, itu hanya bios. Saya mau katakan kepada kita hari ini, andaikan berdiri di situ pada saat penciptaan Adam manusia pertama itu, berdiri dua orang laki-laki. Sama tingginya, sama posturnya, sama jenis kelaminnya, yang namanya juga laki-laki. Pertanyaan kita, yang mana Adamnya? Yang mana si Adam? Kalau foto yang Bapak temukan tadi di jalan, foto saya, lalu sesuaikan dengan saya yang asli, akan jelas ini kertas, ini manusia.
kertas ini gambar dari manusia yang asli. Inilah yang aslinya. Ini hanya kertas. Andaikan manusia yang segambar dengan rupa Allah itu setelah selesai, ini andaikan kita ada di situ, lalu kita bertanya, yang mana si Adam? Yang mana yang ditirukan? Yang mana yang asli? Yang mana yang debu tanah? Semuanya nampak sama. Sebab Adam itu dibentuk, diciptakan, dipahat menurut gambar dan rupa Allah. Hasilnya laki-laki. Hasilnya manusia dewasa. Bukan anak-anak, Adam anak-anak, siapa yang ngasih makan? Ada rupa yang ditirukan. Itulah gambar Allah. Dalam epistel kita diterangkan dengan jelas siapa gambar Allah yang sebenarnya itu. Siapa Allah yang sebenarnya. Siapa gambar Allah yang sesungguhnya. Yohanes berkata, dialah yang kukatakan akan datang mendahului aku yang sudah ada sebelum aku. Dialah Yesus Kristus. Dialah anak Allah yang abadi, yang kekal, yang tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita nggak perlu ragu mengatakan itu. Kalau kita lihat pada Kejadian 3, ketika Adam berdosa, sangat jelas dikatakan di situ Adam mendengar bunyi langkah kaki Tuhan. Orang bilang itu hiasan, terserah mereka. Yang jelas Adam mendengar ada bunyi langkah kaki. Waktu Tuhan memperkenalkan diri kepada Abraham, pohon terbanting di Mamre. Ketika ia mengangkat wajahnya, ia melihat 3 orang berdiri di depan matanya. Alkitab menjelaskan 2 diantaranya adalah malaikat yang sedang berjalan ke Sodom, menghancurkan Sodom dan Gomora. Dan 1 diantaranya berhadap-hadapan dengan Abraham. Abraham meminta kepada Tuhan, kalau ada 10 orang yang benar di Sodom, akan kau hancurkan, mereka akan dihancurkan, dan seterusnya. Sangat nyata bahwa Allah yang sesungguhnya adalah seperti kita melihat wujud manusia. Allah itu roh. Tidak pernah ada orang melihat Bapa, kata Tuhan Yesus, selain daripada anak. Demikianlah mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lalu yang membedakan kedua orang tadi apa? Saya manusia. Lalu diciptakan manusia persis seperti saya. Yang mana yang asli? Yang mana yang bukan? Itu hanya bisa dibedakan dari bahannya dan kuasanya. Andaikan kita pada waktu dikasih kesempatan meneliti kedua sosok laki-laki yang berdiri di depan kita, yang satu bahannya dari debu tanah, yang satu bahannya dari mulia, tidak binasa. Yang satu tidak punya kuasa seperti yang satu lagi. Yang satu punya kuasa, segala sesuatu ada padanya. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini yang saya sampaikan lewat tema ini. Adam itu
memancarkan kemuliaan Kristus Tuhan. Adam itu memancarkan kemuliaan Allah, wibawa Allah, sehingga semua yang Allah ciptakan takluk, taat, dan tunduk kepada Adam. Kenapa semua takluk kepada Adam? Sampai harimau, singa, binatang buas semua dia perintah tunduk semua. Bahkan semua nama diberi satu persatu oleh Adam. Tidak ada alasan lain selain daripada karena roh Tuhan Allah ada padanya. Karena hikmat Allah ada padanya. Inilah yang menjadi tugas kita di zaman sekarang. Adakah kehidupan kita memancarkan kemuliaan Tuhan? Tadi bincang-bincang dengan abang, pada masa COVID ini malah kas gereja makin meningkat. Kenapa? Karena kolekte di rumah masing-masing. Masuk akal juga itu. Gak mungkin lagi satu keluarga kasih persembahan cuma 10.000 kan? Yang mau saya tanyakan kepada kita dalam persoalan itu adalah, itukah yang memancarkan kemuliaan Tuhan? Bukan. Itu menunjukkan kemuliaan rumah tangga masing-masing, keluarga masing-masing, dirinya masing-masing. Malu kalau dari keluarganya persembahan cuma 50.000. Maka daripada udah kasih jelas 100. Yang memahami bahwa roh Allah ada di dalam dirinya, memberi dengan sukarela, sukacita apa yang ada padamu, bukan dari apa yang tidak ada padamu. Jangan paksakan dirimu daripada malu nanti dibilang aku nggak punya uang, malu ah. Sebenarnya tinggal untuk mau beli telur untuk digoreng nanti makan siang, tapi kau kasih persembahan juga. Bukan karena iman, karena malu. Itu bukan kemuliaan Tuhan. Bukan. Kemuliaan Allah pada manusia ciptaannya ini itu menunjukkan bahwa kita harus menjadi saksinya Kristus. Saksinya Allah. Zaman sekarang banyak orang minta tanda. Mana tandanya kamu orang Kristen? Bukankah firman Tuhan katakan minumlah racun maka kamu tidak akan mati? Coba kalau orang Kristen minum racun. Nyata-nyata mereka menantang kan? Orang minta tanda. Tanda apa yang bisa kita berikan bahwa kita memiliki kemuliaan Tuhan? Bahwa kita memiliki wibawa Kristus, kuasa Tuhan, bahwa kita saksi Kristus. Banyak hamba Tuhan melayaninya dengan KKR, kebaktian kebangunan rohani, ada kesembuhan ilahi dan sebagainya dan sebagainya. Ada yang terpuaskan, ada yang tidak. Ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Lebih berbahayanya yang datang bertobat, sembuh. Hamba Tuhan yang melayani lama-lama sombong, jatuh dalam dosa. Ada orang minta kepada kita dengan hikmat, dengan filsafat, dengan pengetahuan, dengan adu berdebat, puaskan logika kami, intelektual kami bahwa Yesus Tuhan. Puji Tuhan, ada channel YouTube Christian Prince. Saya anjurkan kita semua buka itu. Bukan untuk
diperdebatkan, tidak. Bagaimana dibuka dengan gamblang kebenaran yang sebenarnya. Mereka minta dipuaskan logikanya tentang Allah yang ada di dalam diri kita. Tetapi yang utama dari semua itu bahwa kita memancarkan kemuliaan Allah. Bukan mujizat yang hebat yang kita lakukan. Bukan kepintaran kita ketika kita berdebat dengan orang dan kita memenangkannya. Bukan. Tapi yang menjadi nyata kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Ketika tutur kata kita sejalan dengan perbuatan kita. Ketika kita berkata berbohong itu dosa, kita juga tidak berbohong. Ketika kita berkata hidup ini harus menjadi berkat, maka kita juga hidup menjadi berkat. Maka tidak perlu berdebat, tidak perlu mendatangkan api dari langit. Orang bisa tahu mereka ini murid Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan ada pada mereka. Mereka ini saksi Kristus. Rumah tangganya sungguh menjadi contoh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, camkan, kita adalah gambar dan rupa Allah. Hidup yang hilang daripada Adam itu, itu dikembalikan oleh Kristus kepada kita dalam karya penebusan. Sehingga kehidupan kita yang sekarang bukan lagi kehidupan yang fana, tetapi kehidupan yang abadi. Sebab roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Dia telah mengurapi. Roh Tuhan Allah ada pada setiap orang percaya, oleh karena kita sudah diurapi oleh Tuhan. Maka jangan pernah ragu, jangan pernah mendua hati, apakah saya ini gambar Kristus atau bukan. Kau harus katakan dengan iman, aku adalah gambar Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu ya dan amin. Tuhan, sungguh kalau bukan karena kemuliaan Tuhan yang ada pada kami tidak ada bedanya daripada hewan, daripada makhluk yang lain. Bapa, banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Sekalipun mereka beragam, Bapa, bukalah hati setiap jemaat-Mu untuk mengenal dengan benar bahwa Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, sudah ada dalam kehidupan kami masing-masing. Itulah yang harus kami pancarkan lewat pola hidup kami setiap hari. Lewat tutur kata, lewat perbuatan, lewat pekerjaan, lewat pelayanan, lewat rumah tangga dan keluarga. Sehingga orang melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa Kristus Yesus hidup bersama-sama dengan kami. Sampai kami mampu berkata, memang aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sambil memberi persembahan, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 378 ayat 1 sampai 2.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan dan atas segala pemberian-Mu dalam hidup kami. Terimalah persembahan syukur kami ini serta berkatilah untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan. Kita dengarkan warta jemaat Minggu 7 Juni 2020. Bagian pertama, persembahan ibadah rumah tangga dan ibadah Minggu tanggal 28 Mei 2020 dan 31 Mei 2020. Ibadah rumah tangga sektor 1 sebanyak Rp425.000, sektor 2 Rp421.000, sektor 3 Rp498.000, sektor 4 Rp424.000, sektor 5 Rp370.000, sektor 6 Rp447.000. Persembahan ibadah Minggu sektor 1 Rp543.000, sektor 2 Rp488.000, sektor 3 Rp663.000, sektor 4 Rp528.000, sektor 5 Rp626.000, dan sektor 6 Rp636.000. Bagian kedua ucapan syukur. Yang pertama, diterima ucapan syukur dari keluarga HF Simanung Kalit Boru Samosir atas berkat dan pemeliharaan Tuhan. Seluruh keluarga sehat-sehat dan anak keluarga tersebut Teopano Simanung Kalit genap berusia 6 tahun. Ucapan syukur untuk gereja Rp50.000. Yang kedua, diterima ucapan syukur dari keluarga J Tambunan Boru Aritonang buat kasih dan penyertaan Tuhan keluarga sehat-sehat. Ucapan syukur untuk gereja Rp100.000. Yang ketiga, diterima perpuluhan dari Brandy Purba buat berkat dan penyertaan Tuhan, diberkati dalam segala upaya dan pekerjaannya. Perpuluhan diberikan sebanyak Rp350.000. Yang keempat, diterima ucapan syukur dari keluarga P. Aritonang Beru Regar buat kasih dan penyertaan Tuhan keluarga sehat-sehat. Ucapan syukur diberikan sebanyak Rp50.000. Yang kelima, diterima ucapan syukur dari keluarga Hamanulang Boru Sinaga atas berkat dan kasih Tuhan keluarga sehat-sehat. Ucapan syukur untuk gereja Rp100.000. Yang keenam, diterima ucapan syukur dari keluarga NN sebagai ungkapan rasa syukurnya keluarga senantiasa dalam keadaan sehat. Ucapan syukur untuk gereja Rp200.000. Yang ketujuh, diterima ucapan syukur dari keluarga B. Panjaitan Boru Pardede atas berkat dan kasih Tuhan keluarga dalam keadaan sehat dan anak Joshua Panjaitan sehat-sehat di perantauan dan Ibu Boru Pardede pada tanggal 7 Juni 2020 ini genap berusia 57 tahun. Ucapan syukur untuk gereja Rp100.000. Yang kedelapan, diterima persembahan ibadah Minggu live streaming di gereja ini pada tanggal 31 Mei 2020 sebanyak Rp143.000. Bagian ketiga, berita duka cita telah meninggal dunia Pilter Damanik Boru Maharbo pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 pada usia 51 tahun, dikebumikan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 di Bonapasogit, Pematang Raya, Kabupaten Simalungun. Keluarga ini masuk ke dalam jemaat sektor 6. Demikian warta jemaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.
Untuk mengakhiri ibadah kita ini, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah semesta langit, Tuhan semesta alam, yang kami kenal dan kami sembah dalam Yesus Kristus, bahkan yang kami pancarkan lewat kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa buat bangsa kami yang saat ini sedang dilanda wabah virus corona yang sampai saat ini belum tuntas. Tolong bangsa kami ya Tuhan, bahkan bangsa-bangsa di bumi ini. Kami menyadari ini adalah seizin Tuhan untuk membuka mata kami bahwa manusia adalah makhluk biasa yang takluk pada kesia-siaan. Hanya oleh karena nama-Mu saja kami ada dan memiliki kemuliaan. Kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Sekalipun banyak di antara mereka yang tidak beribadah kepada-Mu, tapi hati mereka ada di tangan-Mu. Gerakkan kemana Tuhan kehendaki untuk bangsa kami semakin maju, semakin makmur, semakin rukun, dan semakin mengenal Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kami berdoa secara khusus buat jemaat-Mu di tempat ini yang baru saja mengalami kemalangan. Tuhan, hiburkan, kuatkan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, duka cita kiranya tidak lagi menimpa kami ya Tuhan. Kiranya penghiburan, sukacita dan damai sejahtera melimpahi kami setiap hari. Kami bersyukur buat jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun mereka. Theophanus Majuntak genap 6 tahun. Nyonya B. Panjaitan Boru Pardede genap 57 tahun. Engkau memberikan tahun-tahun pada umur kami ya Bapa. Kami berdoa buat mereka dan yang lain yang tidak disebutkan namanya satu persatu. Tambah-tambahi umur kepada mereka. Jadikan mereka berkat dan berkati anak cucunya dan masa depan. Kami bersyukur buat jemaat-Mu yang Tuhan pelihara dalam keadaan sehat-sehat sehingga menyampaikan ucapan syukur mereka. Bersama dengan jemaat-Mu yang lain yang tidak disebutkan namanya satu persatu. Keluarga HF Semanung Kalit Boru Samosir. Keluarga Jetambunan Boru Aritonang. Keluarga Hamanulang Boru Sinangga. Keluarga B. Panjaitan Boru Pardede dan Joshua Panjaitan. Keluarga P. Aritonang Boru Rega. Randy Purba yang Tuhan pelihara dalam keadaan sehat. Kami bersyukur dan berdoa bahwa seluruh jemaat, tubuh, jiwa, roh kami terpelihara, terhindar dari segala virus-virus berbahaya, sakit penyakit, celaka, dan mara bahaya.
oleh karena kasih setia. Terima kasih Bapa, berdoa buat hamba-hambamu di tempat ini. Terima kasih buat perlindungan. Kiranya Tuhan berkati mata pencarian mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka dan pelayanan mereka. Hingga semakin bersungguh-sungguh mengucap syukur dan melayani. Terima kasih Bapa. Doa ini kami naikkan di nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan dengan sukacita. Hiduplah menjadi berkat, pancarkanlah sinar kemuliaan Allah. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.